Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, jadi ini hari ini pada pertemuan pertama kita di materi kita. Tadi sebelumnya Pak minta salah satu dari anak-anak bisa pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Pak Guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat yang masih kami terima sampai dengan hari ini. Pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Bimbinglah dan lindungilah kami. Semoga kami dapat mengikuti pembelajaran kami sampai dengan selesai. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan dulu. Terima kasih Pak. Padahal sebelum kita masuki materi kita hari ini, jadi sebelumnya kita presensi dulu ya. Yohanes de Brito Dosa, Hadir Pak. Maria Angelia Bego, Hadir Pak. Teresia Nao, Hadir Pak. Clarista Avebona. Ada Pak. Jadi hadir semua ya. Iya Pak. Oke. Jadi materi kita hari ini merupakan materi tentang alat musik kita ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik dapat memahami pengertian gitar, sejarah gitar dan bagian-bagian gitar beserta fungsinya. Jadi adik-adik pasti sudah pernah lihat gitar ya. Sudah Pak. Jadi gitar itu ini ya. Ini nih gitar ya. Jadi Pak minta salah satu dari adik bisa menjelaskan pengertian gitar. Saya Pak. Ya, Rifa silakan. Gitar adalah sebuah alat musik yang dimainkan dengan cara dikecil. Ada yang lain? Sama Pak. Sama ya? Iya. Oke. Ya, jadi benar yang dikatakan Rifan. Jadi gitar adalah ini alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari atau plektrum. Jadi kata lain dari plektrum itu pick. Ada yang pasti pernah dengar dan pernah lihat. Ini. Iya Pak. Ya. Jadi ini pick. Jadi untuk pengertian mungkin ada yang sudah bisa mengerti. Bisa Pak. Bisa. Pak Guru minta salah satu menjelaskan pengertian gitar yang lengkap ya. Pasal tadi yang Pak Guru jelaskan yaitu alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari atau plektrum. Oke. Salah satu coba bisa menjelaskan pengertian gitar? Saya Pak. Iya. Gitar adalah salah satu alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik menggunakan plektrum. Oh iya. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi pasti yang lain sudah bisa mengerti ya. Coba. Kita lanjut yang berikut yaitu bagian sejarah. Jadi bagian sejarah gitar diambil dari alat musik petik kuno yang berada di wilayah Persia pada tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi masih di wilayah Persia, alat musik gitar tersebut terus berkembang menjadi berbagai macam gitar kuno yang dinamakan dengan sitar atau sektar. Pertama itu sitar atau sektar. Nah, habis itu berkembang lagi dinamakan dengan tandur. Dan pada tahun 300 sebelum Masehi, tandur dari Persia tersebut dikembangkan oleh bangsa Yunani. Pertama dari wilayah Persia yang dikenal dengan sitar atau sektar. Setelah itu mereka masih di wilayah Persia, mereka kembangkan lagi, ganti lagi namanya menjadi tandur. Nah, setelah itu tandur Persia tersebut dikembangkan oleh bangsa Yunani pada tahun 300 sebelum Masehi. Dan 6 abad kemudian dikembang lagi oleh bangsa Romawi. Jadi yang pertama Persia, yang kedua Yunani, yang ketiga Romawi. Nah, jadi itu 6 abad kemudian dikembang lagi oleh bangsa Romawi dan pada tahun 476 Masehi. Tadi sebelum Masehi ya. Nah, sekarang 476 Masehi. Jadi bangsa Romawi ini membawa alat musik tersebut ke wilayah Spanyol. Jadi di wilayah Spanyol, jadi mereka tuh bertransformasi. Jadi bertransformasi atau dengan kata lainnya tuh mengadakan. Nah, jadi antara bangsa Romawi tersebut membawa alat musik tersebut ke bangsa Spanyol dan bertransformasi lagi menjadi dua jenis, yaitu gitar morisca dan gitar latina. Jadi gitar morisca itu berfungsi untuk memainkan melodi ya, sedangkan gitar latina berfungsi untuk memainkan akord. Nah, dan 3 abad kemudian
bangsa Arab membawa alat musiknya ke bangsa Spanyol, yang tadi dari Romawi ke Spanyol. Nah, dan 3 abad kemudian bangsa Arab membawa alat musiknya ke Spanyol. Dan alat musik tersebut dinamakan alud. Itu tuh dinamakan dengan gitar gambus ya. Gitar gambus hanya dinamakan dengan alud. Nah, jadi antara konstruksi ini alat musik gitar Morisca dan Latina dan alud yang dari Arab, jadi konstruksi atau kata lainnya itu model. Nah, jadi antara 2 model gitar tadi, yang dari Romawi dengan dari Arab, jadi bangsa Spanyol ini mereka menciptakan alat musiknya sendiri. Jadi alat musik dari Spanyol itu yang dinamakan dengan vihuela. Nah, jadi vihuela itu tersebut dia terus berkembang menjadi berbagai macam model gitar, yang sampai akhirnya dikenal dengan gitar klasik yang kita gunakan saat ini. Jadi di depan Pak Guru ini merupakan gitar klasik ya. Nah, yang namanya gitar di bagian badannya terdapat lubang. Nah, jadi itu dinamakan gitar klasik atau gitar akustik. Ya. Untuk sejarah gitar, ada sudah bisa paham atau ingin bertanya? Sudah Pak. Sudah. Intinya pada tahun 1500 tadi di wilayah Persia yang dikenal dengan Ciktar atau Sekstar, terus 300 sebelum Masehi dikembang lagi oleh bangsa Yunani, dan 6 abad kemudian dikembang lagi oleh bangsa Romawi. Dan pada tahun 476 bangsa Romawi membawa alat musik tersebut ke Spanyol. Dan 3 abad kemudian dari bangsa Arab mereka membawa juga alat musiknya ke Spanyol ya. Dan dari situ bangsa Spanyol membuat alat musiknya sendiri yang dinamakan vihuela tadi, dan terus berkembang. Yang pada akhirnya dinamakan dengan gitar klasik. Oke. Jadi yang alat musik dari Arab yang dikenal dengan alud tadi, dia tuh juga terus berkembang, tetapi di bagian wilayah Eropa Barat ya. Oke, jadi itu saja untuk sejarah. Sampai sini mungkin ada pertanyaan tentang sejarah? Sudah Pak. Sudah Bisa mengerti Pak. Oke, jadi kita lanjut di yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu adalah bagian-bagian gitar dan fungsinya. Gitar klasik ya. Yang tadi gitar klasik. ya. Oke. Gitar klasik itu terdiri atas 3 bagian pokok. Jadi bagian kepala, bagian leher, dan bagian badan. Jadi yang pertama di bagian kepala ya. Bagian kepala terdapat 2 bagian, yaitu penyetem ini atau pek atau tanah. Ya. Jadi dia tuh berfungsi untuk menyetemkan nada pada tali gitar ya. Menyetem itu atau dengan menyelaraskan nada ya. Oke. Jadi yang bagian kedua terdapat nut. Yang warna putih ini dinamakan nut. Dia berfungsi untuk menyanggas nada ya, agar dia tuh tetap sejajar dan teratur. Di selain tanpa nut ini, fungsi tali gitar itu dia tidak akan nyaring, bunyinya tidak akan nyaring tanpa nut ini. Oke. Jadi di bagian kepala terdapat apa tadi? Penyetem dan nut. Oke. Jadi kita lanjut di bagian leher. Fungsi leher sendiri dia berfungsi untuk memegang gitar ya. Jadi di bagian leher ini dia terdapat 2 bagian. Yang pertama bagian fret, dan yang kedua bagian yang dinamakan dengan fingerboard atau papan jari. Jadi fret ini nih, ini besi kecil ini. Bisa lihat? Bisa Pak. Jadi ini besi kecil ini dinamakan fret. Jadi dia tuh berfungsi untuk menentukan nada. Selain menentukan nada, dia juga untuk menjangkau nada-nada tinggi. Ya. Misalnya C di sini. Ini G. Jadi dia berfungsi untuk menentukan nada dan menjangkau nada-nada tinggi. Ya. Dari G dia ke A, habis itu dia ke B. Jadi dia berfungsi untuk menentukan nada dan menjangkau nada-nada tinggi. Sedangkan fingerboard atau papan jari, fingerboard adalah ini yang ditimpel dengan fret tersebut.
Jadi fingerboard atau papan jari tersebut dia berfungsi untuk menempatkan jari kita untuk bermainkan chord pada gitar ya. Bisa. Bisa Pak. Habis itu kita masuk di bagian badan. Sebelum masuk di bagian badan, dia tuh ada penghubung antara badan dan leher. Jadi ini ada bisa lihat ya. Jadi kamu bisa lihat? Iya. Jadi lengkungan ini, ya. Jadi ini terbuat dari kayu juga ya. Nah dia tuh tebal. Nah, dia berfungsi untuk menghubungkan bagian badan dan bagian leher. Jadi kita masuk di bagian badan ya. Di bagian badan ini terdapat 4 bagian. Yang pertama bagian bright. Bagian bright ini dia berfungsi untuk menahan senar. Ada di lihat ini senar ini. Dia berfungsi untuk menahan ini. Jadi di dalam bright ini dia terdapat dengan sadel yang warna putih ini. Dia berfungsi sama dengan ini apa? Nun. Ya. Dia berfungsi untuk Menangkap agar teratur, sejajar, ya. Nah, agar bunyinya juga nyaring. Oke. Jadi kita masuk di bagian lubang suara dan soundboard. Soundboard atau papan suara ya. Jadi bagian lubang suara dan soundboard tersebut mereka saling melengkapi ya. Jadi fungsi lubang suara ini agar tempat keluar masuknya suara, tempat keluar masuknya suara pada yang kita petik dari tali gitar ini. Kita memainkan tali gitar ini. Jadi fungsi lubang suara ini, lubangnya suaranya akan masuk di lubang suara ini dan diresonansikan oleh soundboard ini. Bagian ini ada bisa lihat ini. Ada kontak di sini ya. Nah, ini yang dinamakan dengan soundboard atau dia berfungsi untuk meresonansikan suara atau menghasilkan getaran suara agar terdengar nyaring. Nah, itu tuh fungsi soundboard ini. Jadi fungsi lubang suara untuk masuk keluarnya suara. Jadi ketika kita petik gitar, suaranya akan memasuki lubang suara ini. Setelah itu dia melewati bagian soundboard ini. Dia berfungsi untuk meresonansikan suara. Setelah meresonansikan suara, jadi suara tersebut akan keluar kembali melalui lubang suara ini. Jadi dari bagian-bagian kita mungkin ada pertanyaan. Kira-kira di bagian mana yang ada belum paham? Saya belum mengerti di bagian lubang suara. Bisa kamu perjelas? Oh ya. Untuk bagian lubang suara ini ya. Jadi di dalam lubang suara ini terdapat dengan soundboard ini. Mungkin ya ini ada. Coba lihat ini. Ada papan ini. Ya. Jadi dia berfungsi untuk meresonansikan suara ya. Itu soundboard. Sedangkan lubang suara dia berfungsi untuk tempat keluar masuknya suara. Oke. Terus yang lain ada pertanyaan tentang bagian-bagian dan fungsi? Atau yang belum mengerti di bagian mana sehingga Pak Guru bisa jelaskan lagi? Sudah Pak. Sudah mengerti. Oke, jadi sebelum Pak Guru merangkum materi kita pada hari ini, Pak Guru memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya dari bagian pertama, dari bagian pengertian gitar, sejarah gitar, bagian-bagian gitar dan fungsinya. Coba adik-adik mungkin ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oh ya, Tris silakan. Saya tanya bagaimana sejarah masuknya musik gitar di Indonesia. Oh ya, tepuk tangan dulu untuk Tris. Jadi sejarah apa alat musik gitar ya? Sejarah alat musik gitar di Indonesia. Sejarah alat musik gitar di Indonesia. Ya. Jadi munculnya gitar di Indonesia itu pada abad ke-17. Jadi tadi kan dari sejarah secara umum tadi di Spanyol ya. Jadi di Spanyol tuh dia terus berkembang menjadi berbagai macam model gitar dan dia tuh terus berpopuler, terkenal di mana-mana hingga pada abad ke-17. Sedangkan gitar masuk di wilayah Indonesia itu pada abad ke-17 yang dibawakan oleh orang-orang Portugis. Dan orang-orang Portugis itu menjadi tahanan Belanda. Waktu itu bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Dan pada waktu itu orang-orang Portugis itu datang
dan mereka juga menjadi tahanan Belanda. Dan mereka itu diasingkan di wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Kampung Tugu. Jadi untuk menghibur dirinya, untuk menghibur orang-orang Turk ini Portugis tersebut, dan mereka memainkan alat musik gitar tersebut ya untuk menghibur diri. Nah, jadi dari situ alat musik gitar itu dia terus berkembang. Jadi munculnya alat musik gitar di Indonesia yang dibawakan orang-orang Portugis yang menjadi tahanan Belanda yang diasingkan di wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Kampung Tugu. Nah, jadi mereka memainkan gitar itu untuk menghibur mereka punya diri ya. Di sisi lain, gitar itu digunakan sebagai pengiring. Pada tanggal 28 Oktober 1928, gitar berfungsi untuk mengiringi lagu Himne Nasional Indonesia Raya. Nah, dari situ gitar terus berkembang. Hingga akhirnya dibangun lagi sekolah-sekolah musik ya. Nah, intinya itu sejarah muncul maksudnya gitar dari negara Indonesia yang dibawakan oleh orang-orang Portugis. Orang Portugis itu ditahan oleh orang Belanda. Ya, mereka diasingkan di wilayah Jakarta. Nah, sampai sini bisa mengerti? Bisa Pak. Nah, jadi Pak Guru ini memberikan rangkuman ya untuk pertemuan kita hari ini dari pengertian tadi. Gitar adalah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari atau plektrum atau pick tadi. Nah, habis itu bagian sejarah. Di sejarah tadi pada tahun 1500 sebelum Masehi di wilayah Persia diambil dari alat musik petik kuno ya. Diambil dari alat musik petik kuno yang dinamakan citar atau sektar. Masih di wilayah Persia, citar atau sektar tersebut dia berkembang lagi menjadi berbagai macam gitar kuno dan dinamakan dengan tango. Setelah citar atau sektar diganti lagi nama, setelah dia semakin berkembang mengganti lagi nama dengan tango. Dan pada abad dan tahun 300 sebelum Masehi dikembang lagi oleh bangsa Yunani. Dan pada tahun 476 dikembang oleh bangsa Romawi dan bawa ke Spanyol. Nah, habis itu 3 abad kemudian dibawa di bangsa Arab, membawa alat musiknya ke bangsa Spanyol juga. Dan Spanyol itu membuat alat musiknya sendiri yang kita kenal sekarang dengan gitar akustik ya. Habis itu di bagian-bagian tadi dia ada Kepala, leher, kepala, leher, badan itu terdapat penyetem, nut, habis itu fret, fingerboard, habis itu lubang suara, habis ada lubang, ada bridge, ada saddle. Ya. Jadi itu rangkuman. Jadi tugas untuk minggu depan ada yang bisa bawa dengan gitar ya? Iya Pak. Nah, yang di rumah mungkin ada gitar bisa bawa ke sini, dan kalau tidak ada bisa pinjam di kakak yang ada gitar. Nah, materi kita untuk minggu depan yaitu penempatan chord pada Gitar. Oke. Jadi pertemuan kita sampai sini dulu. Jangan lupa belajar ya. Iya Belajar Pak. tadi. Nanti minggu depan Pak Guru akan tanya satu persatu tentang dari pengertian sampai pada bagian-bagian ya. Oke. Jadi untuk menutupi kegiatan kita dengan doa. Setelah ke doa. Pak Guru dan teman-teman semuanya, karena kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih setidaknya Engkau telah melindungi dan menjauhkan kami dari segala malapetaka yang malapetaka semasa proses pelajaran tadi. Sekarang kami sudah selesai dalam proses belajar tadi. Kiranya mata pelajaran yang sudah kami dapat tadi bisa membawa kami untuk masa depan kami, dan mau kami puji kini dan sepanjang masa.